RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam untuk Baraya Jawa Barat, daerah Kota Bandung, Kecamatan Arjamanik dan Cisaranten Endah. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Seperti biasa, hostnya ini Dedi kok Gembul alias RW Gembul. Ya, alhamdulillah sore ini kita kedatangan apa nih? Tete Onel ya. Selamat datang Tete Onel. Halo. Panggilannya apa nih tadi nih? RW Gembul. Oh, oke. RW Gembul. Ya, jadi selamat datang Tete Onel di podcast kesayangan kita. Sebelum Tete Onel cerita atau memperkenalkan diri, nanti RW Gembul cerita dulu bahwa Onel ini adalah warganya RW 12, warganya RW Gembul ya. Wow. Jadi taunya Onel teh dari kecil. Jadi masih merah. Sekarang tahu udah gede. Artinya apa? RW Gembul udah tua, Nel. Bapaknya sama RW-nya itu adalah tugas sukses dari ketua RW. Cuman satu, menjaga berat badan Papa Onel sama RW Gembul sama. Ya, jadi Neng Onel ini warga RW 12, kemudian satu perbedaan dibanding dengan kaula muda lainnya atau istilahnya apa, Gen Z ya, anak-anak sudah berpikiran apa istilahnya berbeda dengan orang lain. Kalau teman-teman lain mungkin masih mikir gimana Popke datang kapan, mau nonton ini kapan, tetapi Onel ini sudah berpikir ke depan, berpikir bisnis. Betul. Ya, jadi luar biasa ini. Jadi kalau Karta tempat-tempat lain mungkin kegiatannya masih sosial, ini kegiatan cari uang. Karta itu Karang Taruna udah ya. Jadi Karang Taruna RW 12 ini sudah mencari uang gitu loh. Ya, silakan Teh Onel perkenalkan diri dulu ini, dari mana, terus mungkin saat ini masih kuliah atau gimana, silakan Teh Onel. Halo, sebelumnya salam kenal semuanya. Kenalin, nama aku Cornelia, biasa dipanggil Onel kalau misalkan orang-orang Parakan Mas. Sekarang umurnya 22 tahun. 22 tahun. Tuh, sebenarnya kesibukannya sih saat ini yang utamanya masih kuliah ya, Masih karena kuliah. masih nyusun skripsi juga. Iya, betul gitu. betul. Terus mungkin sekarang kesibukan lainnya ada bisnis juga. Kebetulan aku partneran sama temanku, kebetulan teman kuliah juga. Oh jadinya, iya gitu. oke, bagus dong kalau gitu. Iya betul. Kalau gitu kuliahnya apa, Nel? Biar di fakultas apa dan mungkin di universitas mana? Aku kuliah di ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran, sama kayak anaknya. Salam teman-teman Pajajaran 4 nih ya. Di Onel masuk ke RW Gembul ini di podcastnya. Onel, untuk informasi aja, RW Caper ini nggak ada skrip. Oke. Nggak ada mau ngomong apa. Pokoknya istilah bahasa Sundanya kecapruk aja. Jadi tetapi kita sedikit mempunyai edukasi. Kalau terutama ini selama ini kita fokus di RW atau warga-warga yang ingin menjadi ketua RW itu seperti apa, pengalaman ketua RW itu seperti apa. Nah, kedatangan Onel di sini itu cukup sengaja saya paksa papanya untuk Onel datang ini untuk mengedukasi atau mengencourage teman-teman Onel yang lainnya yang masih mikir K-pop besok manggung siapa. Karena waktu itu cepat sekali Onel, cepat. Saya tahunya Onel kemarin itu masih bayi, masih merah, sama seperti toh kok sudah mau tamat TA. Ya gitu. Jadi memang kita harus memanfaatkan waktu supaya berguna, karena waktu itu suatu saat nanti waktu itu nggak bisa istilahnya nggak bisa kita kejar lagi, atau kita di step yang lain gitu loh. Oke, gimana ceritanya kok tahu-tahu berbisnis ini?
Mana jelaskan bisnisnya Nel seperti apa Nel? Oke, jadi mungkin buat yang belum tahu, mungkin ini belum familiar juga Om, Ya. karena sebenarnya rata-rata orang tuh kalau misalkan bikin buket kayak gitu-gitu tuh pasti dari bunga langsung. Betul. Bisa bunga yang asli atau mungkin yang palsu biasanya yang biasa tahan ada lama. kertas tahan lama. Ya, cuman awalnya bikin bisnis ini karena memang keterbatasan aku juga sebenarnya. Karena gak ada modal waktu itu. Jadi kayak akhirnya kerja dulu nih magang. Kenapa waktu nggak ada malah nggak ngomong papanya? Tapi hebat loh ini ingat ya teman-teman sekalian loh. Ayahnya Onel ini apa namanya? Kalau uang sih mungkin lebih dari saya duitnya ya. Tapi Onel nggak minta loh. Ini mentalitas yang harus dijaga dari teman-teman ini. Jadi berusaha sendiri dulu gitu loh. Betul. Terus lanjutin. Terus karena nggak ada modal, terus habis itu aku sempat magang juga di Jakarta. Oke. Sekitar 6 bulan. Nah di situ tuh mulai ngumpulin modal kayak sedikit-sedikit. Terus habis itu dari company-nya nge-extend lagi, jadi perpanjang kontrak terus sampai 1 tahun. Dari situ mulailah kayak ada modal nih sedikit. Tapi sebenarnya kalau bikin bisnis yang kayak fresh flower kayak gitu masih belum cukup juga sebenarnya modalnya karena mahal dan apa ya resikonya tinggi. Iya karena cepat belayu segala macam kalau nggak laku ternyata gedungnya penuh nggak jadi itu cancel. Ya, nah karena itu kan agak takut juga ya karena ngumpulin modalnya lumayan lama juga. Akhirnya carilah searching sebenarnya. Kebanyakan sih inspirasinya dari luar negeri ya. Kalau di luar negeri udah lumayan banyak kayak gini. Oke, berarti oke. Akhirnya nemu ini, ya udahlah kita R&D dulu, kita beli dulu balonnya. Kita coba dulu sendiri. Jadi belajar merangkainya bentuknya seperti apa? Otodidak aja? Iya otodidak betul. Wah luar biasa. Jadi awalnya beli balonnya tuh masih yang cuman 1 pack doang, teman kayak yang isinya campur warnanya. Jadi kita cuman ngandelin 100 pieces itu aja warnanya campur. Kadang ada warna-warna yang nggak ada juga di dalamnya karena kan belinya yang murah dulu. Betul. Ya terus proses risetnya cukup panjang sih. Jadi aku sama temanku tuh kayak awalnya nyobain dulu bentuknya yang basic yang biasa. Terus mikir juga gimana caranya kalau diantar itu aman karena sebenarnya kan kalau balon tuh sensitif banget kayak panas, hujan, pecah, hujan kempes, nah itu repot. Jadi kadang kalau misalkan aku kuliah ke Jatinangor, aku suka bikin dulu di rumah Om kayak balonnya, terus aku bawa pakai motor sendiri, jadi aku ransel. Habis itu aku bawa ke Jatinangor dia aman atau enggak. Nah, baru setelah itu trial, bisa wah dijual. luar biasa, ini anak mahasiswa nih loh. Iya, jadi awalnya trialnya kayak gitu. Iya itu karena kalau dalam bisnis tuh bisnis trial and error, Onel. Jadi kalau misalnya bisnis makanan seperti itu dia bawa sendiri, dipak sendiri sampai sebasinya itu kapan sebenarnya bikin standar gitu loh. Iya. Jadi aku sama temanku joinan berdua, jadi kita bareng-bareng. Nah temanku tuh domisilinya di Jatinangor. Oh lebih enak ya, lebih dekat. Jadi kalau ada yang pesan di Jatinangor dia yang urus, kalau yang di Bandung aku yang bikin gitu. Berapa lama Nel sampai Onel memutuskan oke, this is a good business gitu loh. Dari pertama trial itu nyoba segala macam sampai menjadi good inilah kira-kira akan bisnis kita dan akan menghasilkan uang. Berapa lama tuh setelah riset lah? Setelah riset, sebenarnya kalau riset tuh sekitar 2 bulan. 2 bulan, oke. Risetnya doang. Habis itu mulai kita mikirin brandingnya akan seperti apa gitu. Kalau misalkan sebenarnya nama Bambilons ini sendiri tergantung dari brandingnya kita awalnya. Gitu. Apa sekali lagi di itu? Kalau brandnya? Bambilons namanya. Bambilons. Betul. Jadi 2 kata kalau Bambi itu sebenarnya kalau dalam bahasa Italia itu kayak perempuan. Jadi aku sama temanku tuh suka banget bisnis yang ada karakteristiknya. Jadi karena ya itu market share-nya beda loh, itu luar biasa loh. Pemikiran anak mahasiswa harus di copy paste semua. Itu karena kita tuh perempuan banget, jadi aku sama temanku tuh suka pakai warna-warna baju yang cerah. Kalau kata anak sekarang tuh kayak cewek kue. Cewek kue. Jadi warnanya kayak pink, ungu yang kayak gitu. Jadi sesuai juga nih sama branding balonnya kita. Akhirnya namainlah Bambilons gitu. Oke, Bambilons ya. Untuk detailnya itu nanti kita akan mention nih di Instagramnya, kemudian teleponnya nanti kita akan mention di sini ya. Betul. Terus gimana lagi Nel? Terus habis itu mulai kelihatan kalau ini bisnis yang bisa berkelanjutan ya Om ya tadi ya. Sebenarnya waktu 1-2 bulan pertama tuh
nggak merasakan itu sih. Nah, iya pasti Ya, di mana-mana juga pahit dulu, capek dulu, nangis dulu kalau bisnis itu. Ya soalnya Tapi nggak ada apa-apa ya. nggak ada apa. Terus ya itu awalnya 1-2 bulan pertama tuh agak berat karena orang-orang belum tahu kita. Oke. Terus kesannya tuh masih promosi besar-besaran. Jadi sebenarnya untung enggak tapi capek iya. Gitu. Contoh kayak kita nganter-nganter sendiri supaya orang tertarik, oh ternyata free ongkir jadi kita yang anter. Oh, oke. Atau kadang udah mulai di tahap yang kayak ongkirnya murah dibandingkan yang lain, tapi aku sama temanku yang antar sendiri pakai motor gitu. Jadi awalnya memang apa yang didapat tuh nggak sesuai sebenarnya sama usahanya gitu, karena capek di jalan, terus kadang harus kadang kita suka berhenti di pinggir jalan juga karena pas di bawah kayak balonnya meledak. Terus kita harus pompa dulu di pinggir jalan itu. Jadi kayak sebenarnya awalnya sih nggak merasa ini bisnis yang oke awalnya. Karena resikonya ternyata terlalu besar juga. Iya. Bukan masalah di cost-nya sebenarnya, lebih banyak ke timingnya dan kepercayaan orang. Betul. Misalnya udah mau nyampe janji jam 10 ternyata pecah terus sekali bikin lima aja. Iya betul. Jadi awalnya gitu. Cuman setelah bulan ketiga. Bulan ketiga, oke. Itu bulan ketiga tuh udah mulai masuk fase di mana orang-orang yang udah pernah beli tuh repeat order. Jadi udah nggak bergantung sama customer baru terus. Mereka tuh repeat ordernya ini ini khusus hanya bunganya itu biasanya customernya buat apa sih sebenarnya itu? Repeat ordernya mereka buat apa lagi atau kebutuhan yang sama, Nel? Awalnya cuman buat sidang aja. Sidang aja, sidang ya. skripsi gitu. Iya, itu untuk 6 bulan pertama tuh customernya masih mahasiswa semua, terus belum variatif juga, masih yang buat sidang skripsi atau proposal aja gitu. Terus kemudian dari klien yang untuk sidang itu berkembang menjadi klien-klien yang lain seperti apa, Nel? Iya, terus mulai masuk customer tuh request sendiri kayak mungkin untuk ulang tahun, ulang tahun anaknya, terus termasuk menyatakan cinta ya. Kalau ditolak dipecahin balon. Betul, buat anniversary. Ini mungkin masukan nanti. Kalau untuk menyatakan cinta pilih balon yang anti coblosan. Pas ditolak dipecah, oh enggak. Akhirnya terpaksa diterima. Betul. Mulai ada buat ulang tahun, habis itu untuk anniversary. Kebanyakan sih anak-anak yang ngasih buat orang tuanya, Om. Karena harganya masih terjangkau, jadi masih kantong pelajar lah. Gitu. Kalau boleh tahu, boleh di-spill, Nel. Harganya berapaan itu kira-kira? Harganya variatif banget sebenarnya. Jadi kita jual tuh dari mulai yang cuman satu. Contoh aja nih, ini kan Onel udah bawa ini nih, contohnya nih. Betul. Contoh apa produknya nih? Ini kembang apa nih namanya? Oh itu yang big rose. Jadi rata-rata orang yang menyatakan cinta tuh pakainya yang ini. Nah, makanya yang bikin ini nanti harus dibikin anti senjata tajam. Jadi pas pakai ini tidak bisa ditolak karena dia mau percaya nggak bisa. Kalau kayak gini berapa ada dijualnya? Kalau yang big rose itu sebenarnya yang aku bawa hari ini tuh kan cuman 3 tangkai ya Om. Cuman kalau yang dijual aslinya itu minimalnya kayak 7 tangkai. Jadi memang size-nya yang besar-besar. Gitu. Cuman kalau misalkan yang buat sidang tuh biasanya karena mereka ngasihnya nggak cuma satu ya. Jadi agak tekor juga nih kalau misalkan belinya yang gede-gede. Jadi belinya yang kecil-kecil. Range-nya 30 ribuan lah. Oh 30. Wah sangat ramah sekali ya. Jadi gak usah perlu minta orang tua. Jadi sudah bisa bisa beli sendiri. Itu kok coba bayangkan kalau beli kembang asli. Iya lumayan mahal. Terus antrinya jauh. Harus dari Nangor ke kota. Betul. Terus kemudian ongkirnya juga sih. Mau beli beket yang dari kembang palsu juga jauh juga tempatnya. Saya pikir ya wah itu luar biasa loh pemikiran Nel seperti ini. Udah berapa lama Nel jalan dari bisnis setelah ketemu riset kemudian this is my business. Nah sampai bicara this is my business sampai perjuangan berapa bulan tadi 2-3 bulan ya perjuangannya. Betul. Sampai ini bisnis saya dan akan menghasilkan untung buat kita itu kira-kira sudah berapa bulan atau tahunnya? Sebenarnya kalau ngomong keuntungan tuh sebenarnya dari bulan pertama tuh udah untung juga sih Om. Cuman memang nggak banyak gitu.
Ruginya rugi di waktu, Nel. Rugi di waktu. Sama rugi di hati, deg-degan terus. Betul. Pecah nggak di balon atau kempes nggak? Betul, sambil nyetir bawa motor tuh agak. Tapi hati-hati ya, hati-hati lah ya. Jangan-jangan tapi was-wasnya itu udah hilang kan sekarang, Iya, karena sudah tahu variasinya. Misalnya, oh kalau cuaca kayak gini nanti akan pecah, kita siap-siap ini ya, itu Betul. sudah track recordnya udah ada ya. Sebenarnya kalau keuntungan sih bulan pertama udah ada, cuman keuntungannya tuh nggak pure dari jualan balonnya doang, Om. Karena waktu itu modalnya kita masih terbatas kan, jadi masih diputerin terus uangnya. Jadi mau nggak mau kita mulai yang antar sendiri tadi, kita mulai pelan-pelan kayak kenain ongkir dikit. Jadi si ongkirnya tuh kita pakai lagi buat R&D lagi, buat modalin ini lagi. Sekarang kan sudah cukup banyak klien Onel di Bandung. Apakah sampai ke kota-kota lain, Nel? Awalnya tuh banyak yang nanya, Om, kayak di DM tuh nanya bisa diantar ke kota yang ini nggak, atau kayak bisa tapi bentuknya nggak balon lagi. ya awalnya banyak yang tanya kayak gitu. Terus kita tuh banyak nolakin orderan juga karena ya itu kadang terlalu jauh jaraknya. Jauh jaraknya. Betul. Terus ternyata muncul customer dari kota-kota lain. Contohnya kayak Semarang atau yang paling dekat itu Bogor sebenarnya, karena mungkin kita sama-sama Jawa Barat ya. Jawa Barat gitu. Terus kayak nggak bisa, soalnya ya cuman Bandung aja. Pada saat itu Bandung dan Jatinangor aja. Terus sekarang? Setelah itu karena sudah kita coba riset dulu pasarnya, memungkinkan nggak kalau misalkan buka di sana gitu. Sebenarnya kan karena kompetitor satu, terus kedua kayak aku yang punya pun tidak domisili di sana, jadi agak susah kalau mau ngeriset kondisi di sana secara langsung. Iya, akhirnya muncullah banyak partner-partner yang yaudah deh, mau deh kita buka Bambilus aja, namanya sama, logonya sama, produknya sama. Gitu. Perjanjiannya apa dengan mereka yang menjadi wakil atau partnernya Onel di sana? Perjanjiannya seperti apa? Buat perjanjiannya sendiri sebenarnya kita ada pembagian keuntungan juga. Gitu. Dari pembagian keuntungan itu kita udah janji kalau misalkan memang secara promosi kayak contohnya advertisement dikurangin sebagai biaya produksi gitu. Enggak, jadi advertisementnya itu diambil dari keuntungan persenannya aku. Jadi mereka tinggal bikin aja deh buketnya, belajar buketnya, nanti kalau tentang advertisement habis itu media sosialnya itu aku sama partner aku yang di Bandung ini yang ngurus. Jadi seluruh advertising di handle semua satu channel dari Onel saja. Iya, betul. Dan teman-teman yang menjadi partner Onel di daerah tertentu itu adalah hanya sistemnya dari distribusi dan produksi saja. Betul. Oh ya itu bagus Nel. Udah kayaknya belajar dari bapaknya banyak di bisnis atau belajar sendiri nih. Sebenarnya awalnya nggak ada ketertarikan buat bisnis juga, Om, karena kan memang awalnya aku komunikasi, jadi nggak kepikiran ke sana. Terus mikirnya ya bakal kerja formal aja, karena awalnya kerjaan pertama aku juga di startup juga, jadi sebenarnya nggak kepikiran buat bisnis sendiri. Gitu. Kerja di startup bagus untuk pemikiran Onel itu membuka wawasan. Sebenarnya orang kuliah, orang kerja itu yang membedakan sama orang-orang yang tidak kuliah dan tidak kerja cuman membuka wawasan. Kadang-kadang pada saat kuliah itu kita membuka wawasan, oh ilmu kita ini ternyata ada yang lebih bisa lagi. Betul. Terus cara gaya bicara kita seperti ini bisa diterima nggak di kelompok ini, sehingga pemikiran kita beda, pola pikir kita, apalagi di pekerjaan. Betul. Pekerjaan itu lebih ribet lagi. Betul. Ini ada orang yang seperti ini anehnya, ada orang seperti ini, sehingga itu yang membuat diri kita itu matang, dewasa. Salut lo sama Onel gitu. Betul. Sekarang udah berapa kota, Nel? Sekarang sebenarnya kalau ngomongin cabang tuh sebenarnya 4 ya. 4 karena ya? ada Bandung, Jatinangor, habis itu Bogor sama Semarang. Semarang, Ya, oke. betul. Ada rencana mau ke kota-kota lain? Ada, tapi mungkin gak dalam waktu dekat sih, Om. Ya, Karena ya. bukanya sih sebenarnya mudah, cuman maintenance-nya yang agak susah. Jadi mungkin nanti masukkan juga Onel apa, saya nggak tahu apakah sudah ada dalam klausul bisnis Onel itu. Jadi harus nanti dalam klausul tertentu, jika nanti ini kan this is model pekerjaan atau model bisnis. Jadi istilahnya itu kalau bahasa kerennya itu franchise. Nah jadi harus ada satu, nanti Onel pikirkan bagaimana caranya supaya franchise ini nanti tidak di copy paste sama orang lain,
misalnya dari partner kita, bukan kita tidak percaya sama partner kita, dan dia membuka bisnis yang sama. Betul. Nah, dalam klausul perjanjian kerja itu nanti Onel harus, misalnya contoh, jika nanti putus mitra, minimal sekian tahun tidak boleh melakukan bisnis yang sama. Itu harus dimasukkan klausul-klausul itu, karena dalam perbisnisan kita banyak sekali yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Kita berpikir semua orang baik. Kita berpikir semua orang menghormati komitmen, tapi dalam bisnis kadang-kadang itu sulit untuk kita dapatkan, Nel. Iya, betul. Jadi sudah ada belum seperti itu? Perjanjiannya udah ada sih, memang kita udah tanda tangan di atas materai juga pas awal itu. Masalah exclusivity juga udah masuk di situ ya. Betul, udah masuk. Jadi kalau belum masuk, masukin itu harus. Karena ini apa, untuk menemukan satu bisnis itu yang paling sulit. Tapi lebih sulit lagi miaranya loh. Jangan salah loh. Betul. Banyak sekali bisnis-bisnis itu percobaan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga lolos, dia biasanya setiap reputasi itu setiap 5 tahun itu ada percobaan terus. Ya harapannya sih bisnis Onel ini berkembang terus ya. Mudah-mudahan setiap kota yang ada kampusnya segala macam bisa berkembang gitu. Terus kemudian lagi yang satu hal yang Om sangat bangga adalah kita menciptakan lapangan pekerjaan, Nel. Betul. Itu luar biasa loh. Pemikiran kita harus kerja di sini, harus kerja di situ. Beda Onel. Onel dapat misalnya contoh 5 juta dari hasil keringat sendiri. 5 juta digaji orang. Betul. 5 juta dikasih papa. Beda loh. Betul. Bangga loh rasanya ini. Misalnya kita beli HP, punya sendiri loh. Ada nggak kebanggaan di situ, Mbak Onel? Kebanggaan pertama tuh waktu gaji pertama sih Om sebenarnya. Gaji pertama, gaji waktu kerja magang itu ya, oke. Gaji pertama. Terus, luar biasa saya bisa menghasilkan uang. Ya, waktu itu agak kaget ya, terima uang gede dikit tuh agak kaget. Terus bapaknya nggak pelit kan, kok agak gede ya? Terus kalau yang dari Bambilons ini tuh bangganya agak beda sih, karena memang dari awal tuh ini bayi saya loh istilahnya ya. Terus habis itu juga perjuangannya kayak, banyak. Habis itu kayak kesannya tuh orang beli banyak tapi kok untungnya kayak segini-gini aja. Awalnya kan ada perasaan kayak gitu. Terus mulai kesini semakin ekstra. Sebenarnya bisa aja kayak mungkin kita usahanya biasa-biasa aja ya. Cuman kan yang ngegaji kita diri kita sendiri. Jadi mau nggak mau harus strict sama diri sendiri, strict sama timeline sendiri. Betul. Beda kalau di kantor kan kita memang di deadline terus gitu. Nah itulah dasarnya namanya entrepreneur ya. Mungkin Onel dengar itu sifat entrepreneur itu yang sangat penting dalam melakukan bisnis itu adalah disiplin dengan diri sendiri loh. Betul. Setelah punya disiplin dengan diri sendiri, disiplin dengan bisnisnya. Betul. Jadi kontrol itu terus, jangan ngendor. Kalau kita kendor kan kita yang punya. Kalau ngendor sendiri kendor penghasilannya loh. Betul, nggak ada. Sempat juga penghasilannya agak berkurang juga. Itu kan muter otak lagi besoknya. Gitu. Ya benar. Jadi analisa nanti lama-lama. Nah nanti itulah gunanya ilmu yang waktu kita belajar di kampus segala macam itu bisa semua. Gimana SWOT analis, gimana mencari pasar, gimana melakukan trial error segala macam. Betul. Wah, Onel sudah lulus nih sebelum TA selesai sudah lulus. Betul. Harus kalau bintang di aplikasi itu udah bintangnya 5 loh, Nel. Kerja sama Gojek nggak loh, atau misalnya online driver yang lain nggak, Nel? Itu setelah bulan ke-5 itu sudah mulai pakai GoSend pengirimannya, udah nggak nganterin sendiri karena puji Tuhannya memang orderannya banyak banget, jadi kita nggak bisa anterin lagi sendiri. Jadi masih terus produksi terus sampai dari pagi ke sore. Ada cerita lucunya nggak atau cerita sedihnya waktu diantar sama Gojek seperti yang dialami Onel sebelumnya? Oh, banyak. Jadi pas awal-awal tuh ada yang ternyata pecah di jalan. Oke, kan tukang Gojeknya kan nggak bisa bikinin. Betul, tukang Gojeknya kadang kayak nggak bisa. Jadi kadang juga ada yang GoSendnya juga drivernya nggak ngomong Om sama saya. Kalau misalkan itu memang pecah di jalan. Oke, jadi kliennya komplain gitu. Kliennya komplain, tapi
dari komplain pertama itu akhirnya aku minta semua pembelian itu satu pasti kita foto dulu dari tempatnya kita. Terus kedua, setiap kali sampai selalu make sure ke customer-nya duluan sebelum mereka ngomong ke kita. Jadi kayak kita selalu approach duluan. Wah ini luar biasa loh. Aman gak Kak? Siapa sih yang ngajarin, Nel? Oh, nggak belajar sendiri. Itu luar biasa loh. Itu bener-bener marketing yang bener luar biasa loh. Jadi waduh, ditempa oleh waktu ini luar biasa. Mungkin tahu dari papa juga, karena kan aku sama papa kalau sama papa lebih sering ngomonginnya yang formal sih. Kayak kerjaan. Oke. Sama papa juga. Ya, oke lah. Jadi papa ngasih insight juga beberapa gitu ya. Jadi memang aku yang approach duluan kliennya. Jadi tiap kali sampai selalu tanya kayak Kak aman nggak gitu. Terus kalau misalkan nggak aman, biasanya memang aku yang tanggung jawab. Jadi entah kalau misalkan kecil kayak pecahnya kecil banget, cuman kayak bagian-bagian yang kadang kayak orang juga nggak notice, biasanya kayak aku kasih extra free di pembelian dia yang selanjutnya, atau potongan harga di pembelian yang selanjutnya. Cuman kalau misalkan besar, contohnya kayak bunganya banget nih yang pecah, aku kirimin lagi yang baru gitu. Ya itu luar biasa, bagus loh. Udah terpikir untuk Onel yang 21 tahun loh. Ya, luar biasa loh, ini marketing tingkat tinggi loh. Asli ini marketing tingkat tinggi. Saya sudah jualan benang dari tahun 92 sampai sekarang. Ilmunya saya baru dapat kemarin-kemarin, Onel udah dapat loh. Terus emang ini sih Om, sebenarnya mungkin kalau penjual tuh kadang suka merasa takut ya. Kayak takut buat approach customer apakah barangnya tuh aman atau enggak. Karena takut rugi, takut atau kayak apa. Cuman kalau dari pengalaman aku sih, semakin aku sering approach, semakin mereka merasa kita tuh deket aja. Di nomor satu kan, Nel? Iya, itu bahasanya begitu. Jadi kadang mereka kayak pecah, habis itu aku bilang kayak aku ganti aja ya Kak. Terus justru mereka yang kayak oh ya udah besok aku beli lagi. Jadi ada juga tuh customer yang udah repeat order sekitar 5 sampai 6 kali. Tapi pengalaman dia yang pertama tuh sebenarnya pecah Om di jalan. Ya cuman di situ aku belajarnya kayak oh kalau kita tanggung jawab tuh mereka juga mau ngasih kesempatan yang lain. Jadi nggak apa-apa. Itu bener banget. Gitu. Wah luar biasa loh. Jadi dalam berbisnis kuncinya cuma satu yang paling luar biasa, itu adalah service. Dan nggak perlu dikasih tahu lagi, Onel sudah melakukan semua itu loh. Karena kadangkala satu produk sama persis kualitas ataupun apapun namanya spek, tetapi servisnya berbeda, orang akan memilih kita. Betul. Zaman dulu waktu mulai-mulain bisnis itu, kalau misalnya bayaran telepon itu belum ada WA, belum ada apa istilahnya internet, kita hanya telepon. Kalau bayaran teleponnya di bawah level contoh misal 1,5 juta, dimarahin kita. Kamu nggak kerja berarti nih, nggak pernah nelpon klien. Nah itu Onel yang lakukan tuh luar biasa loh. Sekarang jumlah kliennya menurut Onel rata-rata sebulan berapa banyak, Nel? Sebenarnya untuk satu Onel saja yang di Bandung, atau mau semuanya juga boleh? Mungkin ini Bandung Jatinangor dulu ya, karena yang udah dari awal jadi udah ada rata-rata. Sudah. Iya. Sebulan tuh biasanya aku jual kayak 100 sampai 150 buket. Jadi rata-rata seorang beli 2 ya. Jadi mungkin kayak 70-an gitu dalam sebulan tuh. Kliennya. 70 banyak 70-an, loh. iya. Wah. Ya mudah-mudahan berkembang terus ini. Terus nanti biasanya satu produk itu nanti untuk masukan aja. Saya pikir Onel juga pasti udah bisa mencerna. Cuman biasanya orang ini kan lebih banyak ke produk yang istilahnya membutuhkan customer touch-nya lebih besar dibanding yang lain. Satu tadi yang cepat kempes, cepat pecah segala macam. Jadi lebih ditingkatkan di itunya, apa namanya, service-nya. Services kliennya itu. Nah, kalau itu sudah naik terus, ini pasti bilang orang nanti lama-lama tambah luar biasa itu ya. Semoga sih. Ya mudah-mudahan itu. Terus satu lagi mungkin differentiate ya, jadi bentuk-bentuk yang apa namanya yang lain, yang misalnya orang tidak bikin segala macam, kita coba bikin segala macam. Atau mungkin dibuat lagi produk lain yang hampir mirip sama balon atau yang lain yang orang lain belum buka. Banyak kesempatan itu. Dan nanti semoga teman-teman apa namanya Gen Z lainnya bisa terinspirasi, Nel.
jangan mintain duit terus sama orang tua, tapi ini loh saya bisa menghasilkan uang sendiri, kan itu luar biasa, Nel. rencana TA nih, sudah selesai TA belum nih? Jangan sampai ini awas ya, jangan sampai sibuk berbisnis TA-nya nggak selesai. Baru UKT lagi sama aja ya. Ini sih Om rencananya Agustus ini. Sudah. Alhamdulillah. Oh, Onel tamat kuliah ini nanti yang nonton podcastnya nanti banyak yang datang ke Onel, nelponin semua itu. Asik, mau cari pacar Onel aja. Sudah punya bisnis. Oke, saya pikir ada pesan nggak untuk teman-teman Gen Z lainnya atau itu yang lain untuk pesan mungkin Onel sebelum kita tutup, Nel? Mungkin kalau yang tadi Om bilang kayak kita tuh seneng nonton K-pop atau kayak kita suka nonton ke konser kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa banget itu dijadikan motivasi juga ya. Tapi cari duitnya sendiri, jangan minta gitu. Nah, jadi kayak cari duitnya sendiri, habis itu happy-happynya juga sendiri, pakai uang sendiri gitu. Mungkin sebenarnya awalnya agak susah ya, maksudnya aku juga masih belajar juga sih sama teman-temanku yang lain, banyak yang lebih keren juga. Ya gitu. Kan learning by doing lah. By doing. Nanti kalau kita kepleset, kejatuh, ini itu semua belajar dan itu jadi obat. Itu biasa itu. Orang dimarah-marahin, orang ini. Kemudian itu akan membentuk jiwa kita yang lebih kuat loh, Nel. Tahan banting loh. Kehidupan itu masih luas, masih panjang. Betul. Mungkin kalau misalkan pesannya sih lebih ke mungkin orang kan takut berbisnis juga, Om. Jangan takut memulai. Jangan takut memulai. Terus nggak harus yang muluk-muluk sih, Om, sebenarnya. Kayak kadang tuh mungkin mikirnya yang bisnis itu yang besar, atau kayak contohnya jualan buket tuh tiba-tiba ada rukonya gitu kan, kayak harus ada toko offline-nya gitu. Padahal kan enggak, mungkin sekarang kita udah lebih media sosial. Ini mungkin Onel ya, saya kan di pabrik itu banyak karyawan yang Gen Z baru 2 bulan 3 bulan kerja berhenti. 2 bulan ya. Karena mereka berpikir saya kerja harus langsung yang enak. Baru berdiri. Jalan, orang kan naik tangga kan satu-satu, nggak mungkin tangga langsung loncat, emang ada lift gitu. Enggak. Terus kemudian mentalitasnya itu nggak kuat, artinya begini. Sudah ada yang kerja 5 bulan. Terus saya minta foreman-nya marahin tanpa sebab. Itu untuk mencoba mental dia sampai di mana. Dimarahin, besok berhenti. Kehidupan bukan hanya dimarahin, lebih dari dimarahin loh. Seharusnya apapun fight kita itu harus kuat. Kalau memang kita pengen maju, apapun cercaan orang, apapun istilahnya komplainan orang, terima aja untuk kebaikan. Betul. Dan Onel udah melakukan itu luar biasa loh. Itu aja. Oke, Nel, terima kasih waktunya hari ini dan sukses untuk bisnisnya. Babylon, mudah-mudahan hampir di setiap kota Bandung. Amin. Ini sudah banyak cabangnya, nanti di kota-kota lain sekarang sudah 4 cabang, mudah-mudahan nanti cepat berkembang dan terus di-maintain bisnisnya sampai selanjutnya. Dan menginspirasi teman-teman Gen Z lainnya, teman-teman dari Karta yang lainnya, mudah-mudahan di RW lain juga bisa melakukan hal yang seperti ini dan tentunya ada kontribusi untuk Indonesia. Betul. Kan sengaja ada bendera di sini, Onel datang saya siapkan bendera loh. Demi Indonesia Raya loh. Jangan membebanin pemerintah dengan pengangguran. Betul. Carilah bisnis, carilah ide seperti yang dilakukan Onel. Terima kasih Baraya Kota Bandung, terima kasih Onel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.